Menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Belu bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Border City Run. Lomba lari ini juga diikuti oleh peserta dari luar negeri. Ribuan pelari mulai dari warga negara Indonesia hingga warga negara asing dari sejumlah negara Eropa turut berpartisipasi dalam Lomba Lari Border City Run Atambua 2024. Kegiatan ini dilepas oleh Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin bersama Wakil Bupati Allah Heleserens didampingi Kepala Deputi Bank Indonesia Perwakilan NTT, Didit Adia Prabowo. Lomba mengambil rute dan finish di depan Mall Peresinan Atambua Timur dengan kategori lomba 5 km hingga 10 km. Yang diikuti oleh 1.000 peserta dan 400 partisipan baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Dan seluruh sponsor kita pada sore hari ini, masyarakat Kota Atambua, para runners semua yang sudah bersiap di samping kanan saya yang saya hormati, saya kasihi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada sore hari ini, Kabupaten Belu, Pemda Belu, beserta seluruh jajarannya dan seluruh unsur pendukung, kita melaksanakan kegiatan pada sore hari ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dan dengan semangat Hari Kemerdekaan ini kita melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terutama Bank Indonesia dan semua pelaksana teknis yang sudah mendukung kegiatan pada sore hari ini. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi dan meyakini Kabupaten Belu akan semakin dikenal di kancah nasional maupun internasional. Dalam Border City Run Atambua 2024 ini juga dilakukan eksebisi dari kaum disabilitas sebagai pembuka. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Buku garis waktu kisah petualangan dan pemikiran Dr. Agustinus Taulin resmi diluncurkan ke publik. Peluncuran buku ini merupakan karya seorang mantan jurnalis yang saat ini mengabdi sebagai aparatur sipil negara, Robertus Bria Seran. Berikut informasi selengkapnya. Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin mendapatkan kado istimewa di hari ulang tahunnya yang ke-64 pada Minggu 11 Agustus 2024. Sebuah buku yang diberikan dengan judul Garis Waktu ini berkisahkan petualangan dan pemikiran Dr. Agustinus Taulin hingga menjabat menjadi orang nomor 1 di puncak pemerintahan Kabupaten Belu. Buku ini merupakan karya Robertus Bria Seran, seorang mantan jurnalis yang saat ini mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Selama menjalani pekerjaannya, Robertus mengaku sangat memperhatikan gagasan dan pemikiran Bupati Belu dalam membangun Belu. Terlebih, perannya dalam membangun masyarakat yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. Apakah buku garis waktu ini bermanfaat? Inspirasi atau perjalanan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh besar baik nasional, bagi provinsi maupun di daerah tersebut. Nah, untuk mengenal lebih dekat dengan Dr. Agus, saya berpijak pada 3 buku teks biografi untuk mengungkap sejarah perjalanan sejak Dr. Agus masih kecil hingga terpanggil menjadi salah satu pemimpin di Belu. Peluncuran buku berlangsung di Gedung Wanita BT Lalenok Atambua, Kabupaten Belu pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Bupati Agus Taulin juga menyampaikan terima kasih atas doa dan ucapan di hari ulang tahunnya yang ke-64. Dirinya juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada penulis juga semua pihak yang sudah mengisahkan hidupnya. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada semuanya yang pada hari ini hadir. Buku ini seperti tadi yang Mas kita sampaikan, bahwa dalam perspektif bahwa ya sedikit pengalaman untuk mungkin anak-anak kita di desa yang bisa mendapat cerita kecil tentang pengalaman dari orang yang di bawah garis, dari zero, dari nol bahkan di bawah nol. Dan hari ini saya merasa bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan yang sedikit lebih daripada anak-anak kita yang mungkin sudah mendapatkan kenikmatan dan keleluasaan seperti saya.
Dalam buku ini, penulis mengisahkan Agus Taulin adalah salah satu tokoh panutan dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu sejak menjadi Bupati Belu ke-12 di Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat di Kabupaten Kupang, yakni PKBM Firdaus, menggelar implementasi kurikulum Merdeka dan peningkatan kapasitas tutor. Kegiatan ini digelar di SD Manumuti Tarus pada 9 hingga 10 Agustus 2024. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Firdaus di Kabupaten Kupang yang merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan non-formal resmi menerapkan kurikulum Merdeka dalam proses belajar masyarakat. Melalui implementasi kurikulum Merdeka dan peningkatan kapasitas tutor yang dilaksanakan di SD Manumuti Tarus pada 9 hingga 10 Agustus 2024 ini dibuka langsung oleh Robert Dima, Perwakilan Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal Kabupaten Kupang. Kegiatan ini juga menghadirkan akademisi pendidikan luar sekolah Universitas Nusa Cendana, Frans Christian Sewi sebagai pemateri. Direktur PKBM Firdaus Gabriel Hibupigo berharap melalui kegiatan ini nantinya alumni PKBM Firdaus dapat memiliki daya saing dengan masyarakat yang menempuh pendidikan formal. Harapan kami adalah semua tutor kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa melaksanakan apa yang telah dibekali hari ini. Sehingga implementasi kurikulum Merdeka pada PKBM Firdaus dapat berjalan dengan baik dan kami bisa menghasilkan alumni atau lulusan yang berkualitas sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Robert Dima, Perwakilan Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal Kabupaten Kupang berharap PKBM lainnya dapat juga menerapkan kurikulum Merdeka seperti yang dilaksanakan PKBM Firdaus, lantaran proses pembelajaran PKBM yang dinilai lebih fleksibel dan mencerminkan merdeka belajar. Saat ini kan baru 2 PKBM yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Harapan kami kalau bisa semuanya itu secara bertahap boleh menerapkan kurikulum Merdeka ini, karena kurikulum Merdeka ini sangat baik, terutama bagi PKBM karena dari sisi fleksibilitasnya memang pembelajaran di PKBM itu sudah fleksibilitas. Kita bisa lihat dari pelaksanaannya tidak seperti sekolah formal, pagi saja, tapi kalau di PKBM bisa di mana saja. Dengan adanya PKBM akan memperluas kesempatan masyarakat yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta mental yang diperlukan untuk pengembangan diri serta bekerja di masa depan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Timur gelar pelatihan pembuatan konten media sosial. Informasinya usai jeda.